Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah semuanya baik? Oh, baik. Alangkah baiknya kita mulai pelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini ada yang nggak masuk nggak? Siapa namanya? Oh yang tadi ya. Pada pertemuan kita lanjut pelajaran lagi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai definisi dan manfaat standar kerja, kemudian jenis-jenis standar kerja, cukup 3 materi itu tersebut saja untuk pertemuan kali ini. Ada yang ingat gak standar kerja? Ada yang tahu gak standar kerja itu apa? Nah, betul sekali. Standar kerja itu merupakan pedoman atau parameter yang didapatkan oleh suatu organisasi untuk mengukur kinerja atau hasil kinerja yang diharapkan dari karyawan. Nah, standar kerja itu mencakup berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas, waktu, biaya yang harus dicapai oleh individu atau tim yang melakukan tugas atau proses tertentu. Kualitas sendiri itu merupakan tingkat ketepatan, ketelitian, kesesuaian hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian kuantitas itu merupakan jumlah output yang harus dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir ada waktu. Waktu itu batas penyelesaian tugas atau pekerjaan. Selanjutnya ada yang tahu gak penerapan manfaat standar kerja itu apa saja? Yang pertama coba apa? Nah ya betul sekali, yang pertama itu merupakan peningkatan produktivitas standar kerja. Itu bisa membantu meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan untuk memberikan target yang lebih jelas kepada karyawan. Kemudian yang kedua itu ada pinjaman kualitas. Pinjaman kualitas sendiri itu adanya di standar kerja yang sudah jelas kualitas produk atau layanan yang dapat dijaga dan ditingkatkan jaminannya. Yang ketiga itu ada efisiensi operasional standar kerja. Itu bisa membantu mengidentifikasi suatu proses yang tidak efisien atau yang mencari cara untuk meningkatkannya suatu standar kerja tersebut. Kemudian ada menyederhanakan pelatihan. Dalam standar kerja itu dapat digunakan sebagai dasar untuk melatih karyawan baru atau yang sedang beradaptasi dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir itu bisa meningkatkan motivasi karyawan tersebut. Nah, karyawan yang cenderung lebih termotivasi ketika memiliki target yang telah diukur dan yang jelas. Kemudian materi yang saya selanjutnya akan jelaskan merupakan standar kualitas. Jenis-jenis standar kerja. Nah, standar kerja itu ada berbagai jenis standar kerja ya. Ada 7 standar kerja. Jenis-jenis standar kerja itu dibagi menjadi 7. Ada yang bisa disebutkan nggak jenis-jenis standar kerja itu apa saja? Coba sebutkan. Nah, betul sekali. Standar kerja itu jenis-jenis standar kerja itu meliputi 1 standar kuantitas, 2 standar kualitas, 3 standar waktu, kemudian ada 4 standar biaya, kemudian 5 ada standar keamanan, dan 6 ada standar lingkungan,
Dan yang terakhir ada standar etika dan kepatuhan hukum. Nah, jenis-jenis standar kerja itu terdapat berbagai jenis standar kerja ya, umumnya diterapkan dalam suatu organisasi untuk mengukur dan mematuhi kinerja tersebut. Nah, itu meliputi standar kerja itu bisa meliputi kualitas seperti yang disebutkan Mas tadi. Satu, standar kuantitas. Standar kuantitas itu standar kualitas yang menetapkan target jumlah barang atau layanan yang harus diproduksi atau disediakan dalam periode waktu tertentu. Nah, itu contohnya seperti sebuah pabrik yang mungkin memiliki standar kuantitas yang menetapkan bahwa sejumlah tertentu produk harus diproduksi untuk setiap harinya. Kemudian standar yang kedua itu standar kualitas. Nah, standar kualitas itu menetapkan tingkat kualitas yang harus dicapai dalam produk atau layanan. Standar ini biasanya standar ini berhubungan dengan spesifikasi teknis atau fitur atau karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu produk atau layanan tertentu lah. Misalnya standar kualitas itu untuk sebuah produk elektronik dapat mencakup toleransi terhadap cacat atau kendala terhadap produk tersebut. Nah, itu. Terus yang ketiga itu ada standar waktu. Ada yang tahu nggak definisi pengertian dari standar waktu itu apa? Nah, betul sekali, Mbak. Standar waktu itu merupakan menetapkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proses. Nah, dalam standar ini itu dapat mencakup waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, waktu respon dalam layanan pelanggan, atau waktu siklus produksi. Standar waktu itu bisa membantu organisasi untuk mengatur jadwal dan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau project dari pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya itu ada standar biaya. Biasanya standar biaya ini itu menetapkan biaya yang dianggarkan atau yang diizinkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proses. Standar biaya bisa membantu organisasi untuk mengendalikan pengeluaran dan memastikan bahwa kegiatan atau proyek tetap berada dalam batas biaya yang telah ditetapkan. Itu contohnya standar biaya itu termasuk biaya bahan baku. Terus ada biaya tenaga kerja. Kemudian biaya overhead atau biaya overhead yang diizinkan oleh suatu proyek tersebut lah, atau suatu organisasi tersebut. Kemudian ada standar keamanan. Nah, standar keamanan itu menetapkan pedoman untuk menjaga keamanan dan keselamatan karyawan tersebut atau masyarakat umum. Standar keamanan dapat mencakup prosedur keselamatan kerja, penggunaan peralatan perlindungan diri, atau protokol keamanan dalam penanganan bahan berbahaya. Penekanan standar keamanan membantu mencegah kecelakaan dan cedera serta mereputasi dan integrasi suatu organisasi. Yang keenam itu ada standar lingkungan. Nah, standar lingkungan itu menetapkan coba yang di belakang diam, karena habis ini kalau saya nggak dengarkan materi dari saya, nggak bisa mengerjakan tugas akhir dari saya. Habis ini saya beri tugas sebelum pulang. Nah, saya ulangi lagi, standar lingkungan itu merupakan penetapan persyaratan untuk menjaga lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif organisasi terhadap lingkungan. Nah, standar lingkungan bisa mencakup aspek seperti pengelolaan limbah, kemudian penggunaan energi dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dengan mematuhi standar lingkungan, organisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan berkontribusi kepada yang berkelanjutan.
Kemudian yang terakhir ada standar etika dan kepatuhan hukum. Nah, standar etika dan kepatuhan hukum itu menetapkan norma-norma moral dan hukum yang harus diikuti oleh organisasi dan karyawan tersebut. Nah, standar ini itu bisa mencakup hal-hal seperti larangan korupsi, diskriminasi, atau penyelenggaraan hukum lainnya. Penegakan standar etika dan kepatuhan hukum penting untuk menjaga integrasi organisasi dalam memastikan bahwa operasinya berada dalam batas-batas yang sah dan etis. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak dari materi-materi yang telah saya paparkan tersebut? Ayo coba, ada yang tahu, ada yang ditanyakan nggak? Kurang sedikit lagi waktu saya habis ini saya beri soal untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya paparkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang tugas yang saya bilang tadi itu saya share ke grup kelas ya. Oh iya ya.